Beberapa minggu belakangan ini, lagi rame banget berita tentang rangka SAF Honda yang bener-bener bikin penggunanya insaf. Gimana gak insaf coba? Lah uang motor belum ada 5 tahun, tapi karat di rangkanya bener-bener bikin minta ampun. Eh, eh, Jadi, buat kalian yang belum tahu, SAF adalah singkatan dari Enchant Smart Architecture Frame, alias sebuah rangka yang dipasang pada produk Matic Entry Level Honda yang diperkenalkan pada tahun 2019 silam. Dan motor yang pertama kali menggunakannya adalah Honda Genio. Dan karena waktu itu belum ramai soal beginian, akhirnya Honda juga mengaplikasikan rangka SAF ini ke beberapa motor Matic Entry Level lainnya, seperti Scoopy, Beat, dan Vario 160. Dan setelah mereka mencoba menerapkan rangka SAF tadi ke motor-motor tersebut, seketika langsung viral. Gimana nggak viral coba? Lah uang penggunanya aja sejibun, jadinya kalaupun resiko rusaknya itu 9 dari 10, keceplosan kan? Maksudnya 3 dari 10, berarti yang beresiko besar kena rangka kropos ini sekitar 5.000-an unit lebih. Kacau emang. Dan user motor-motor kayak gitu kan biasanya pakai motornya buat harian. Dan nggak sedikit juga yang dipakai buat bawa barang berat. Ditambah lagi jumlah produk yang terjualnya itu banyak, jadinya begitu ada kasus kayak begini, mau nggak mau pasti kasusnya langsung naik ke permukaan. Jadi, apa sih penyebab utama dari rangka motor ini gampang banget patah? Alasannya yaitu karena rangka ini terbuat dari rangkaian baja ringan. Keceplosan lagi kan? Maksudnya terbuat dari baja yang super tipis yang dipres dan dilas menggunakan mesin. Kalian tahu seberapa tipis ketebalan rangkanya? Ya, setelah saya searching, ketebalannya hanya sekitar kurang lebih 1 mm doang. Dan itu udah include cat loh ya. Jadinya, kalau tanpa cat, ketebalan rangkanya berkurang sekitar 0,2 mm. Buset, tipis banget. Beda banget kayak NMAX yang diklaim punya ketebalan rangka sekitar 2,3 mm. Dan itu sudah include dengan cat. 2 kali lipat lebih tebal dibanding rangka SAF Honda. Tapi walaupun begitu, nggak sedikit juga kok kasus rangka Twin Spar Vixen Old yang keropos. Manaan bagian yang keroposnya itu bagian yang paling kelihatan banget dari luar. Sangat mengganggu penampilan. Untuk jenis Matic Honda lain yang keluaran tahun 2019 ke bawah, serta Matic keluaran pabrikan lain, pada pakai rangka dengan bahan baja pipa tubular yang sudah sangat terbukti kuat, tebal dan kokoh selama belasan sampai puluhan tahun. Nah, masalah selanjutnya adalah metode pengecatan. Honda udah tahu bahan yang dipakai super tipis, kualitasnya ampas, malah makin ditambah-tambahin dengan cara pengecatan rangkanya hanya di bagian luarnya doang. Nggak pakai metode celup. Jadinya ya yowes, karat bisa muncul dari bagian dalam rangka. Udah rangkanya tipis, nggak dicat pula bagian dalamnya. Aduh, udah sih ini mah. Cukup nunggu waktu beberapa bulan, karat pasti dijamin langsung muncul. Selanjutnya, ketika semua orang udah keluar-keluar protes soal rangka SAF ini, dan bahkan berbagai konten kreator otomotif pun pada bikin konten soal ginian, termasuk saya, akhirnya Honda saat itu sempat bikin klarifikasi. Dan setelah saya tunggu-tunggu, ternyata isi klarifikasinya malah ngasih tahu kalau kuning-kuning atau bercak-bercak karat itu sebenarnya bukan karat. Itu adalah silikat. Ini tuh namanya silikat, bukan karat. Dan katanya, kalau ada silikat kayak gitu gak ngaruh. Sebenarnya sih itu ada benernya juga. Cuman kan itu udah jelas banyak banget kasus rangka yang patah akibat dimakan karat.
Harus hati-hati lagi guys kalau beli motor, misalkan harganya murah gitu ya kan, harus ngeceknya sampai ke dalam-dalam guys. Untuk garansi sih sebenarnya Honda udah ngasih garansi sekitar 10.000 km atau setahun. Tergantung mana duluan yang tercapai. Cuman ya masa iya sih tiap tahun ganti rangka? Orang-orang tiap tahun ganti kertas STNK, ini malah ganti rangka. Dan yang berharap motor dengan rangka ESAF ini bakal direkal Honda, mending kalian cepat-cepat kubur harapan itu. Karena mustahil sih Honda ngerekal unit yang lakunya sampai ratusan ribu unit. Apalagi masalahnya adalah masalah yang sangat berat. Yang ada mereka malah bangkrut dan rugi ratusan juta buat biaya rekal. Kenapa saya bilang mustahil? Ya, karena sebenarnya penggunaan rangka ESAF yang embel-embel ringan dan bikin konsumsi bahan bakar lebih irit hanyalah kedok untuk mengurangi kos produksi. Dan semata-mata hanya untuk keuntungan berlipat ganda. Percaya sama saya. Walaupun ya beneran irit, tapi sepadan dengan kualitas motornya yang ampas dan tenaganya yang ngempos. Karena logikanya gini, kalau Anda pengen dapat barang yang kuat tapi harganya terjangkau, konsekuensinya sudah pasti bobotnya berat. Seperti rangka pipa tubular di motor Matic dan bebek lain. Dan kalau kalian pengen dapat yang ringan tapi kuat, udah pasti harganya yang jadi lebih berat. Harganya pasti mahal banget. Seperti rangka-rangka di Superbike. Terakhir, kalau Anda pengen sesuatu yang ringan tapi terjangkau, konsekuensinya udah pasti kualitasnya yang ampas. Seperti yang dialami oleh rangka ESAF Honda ini. Dan Anda tahu apa yang bikin saya sampai ngakak? Ya, pembelaan dari para netizen FBH yang bilang kalau penyebab rangka patah itu dikarenakan rangkanya gak dirawat. Padahal nih ya, gak ada sejarahnya orang ngerawat rangka. Demi Tuhan, gak ada sama sekali. Bahkan di buku manualnya pun gak ada perintah buat ngerawat rangka. Karena apa? Karena rangka itu didesain bebas perawatan. Dan karena posisinya sebagai tumpuan kendaraan. Jadinya bagian-bagian detailnya sangat sulit buat dibersihkan dan dijangkau. Itulah alasan rangka harus dibuat sekuat dan sebagus mungkin kualitasnya. Karena jika rangka ini sampai patah di jalan, bisa ngebahayain diri sendiri dan orang lain. Saking viralnya, bahkan sampai ada postingan di marketplace FB yang sampai nulis bahwa motornya gak pakai rangka ESAF. Sakingan gak mau harganya ikutan anjlok. Dan yang bikin saya sampai ketawa-ketawa sendiri adalah banyak banget postingan di Instagram yang nunjukin bahwa Yamaha sangat terang-terangan membuat hujat rangka ESAF Honda. Dengan cara memajang motor Matic-nya yang bodinya full dilepas, sambil berkata bahwa rangka motornya anti karat. Yamaha nih bos, anti karat, anti lipat, anti kropos. Meledak. Sebenarnya itu terang-terangan hujat Honda. Tapi dikarenakan dia nggak nyebutin merek, jadinya kalaupun Honda ngambek dan kesal dengan hujatan ini sah-sah aja dan nggak bisa dibawa ke ranah hukum. Karena nggak ada undang-undang yang mengurus tentang penyindiran. Gerakan Yamaha dan Suzuki yang sangat gercep dalam merebut hati konsumen, patut banget diacungi jempol sih. Karena tim marketingnya nyindirnya bener-bener terang-terangan banget. Nggak gentar sama sekali. Saya sebagai FBS sekaligus haters Honda merasa sangat senang melihat ini. Tapi walaupun begitu, saya tetap mengakui desain Honda emang keren-keren semua. Baik di motornya maupun mobilnya. Dan saya juga mengakui kalau desain motor dan mobil Suzuki juga sebagian besar jelek-jelek banget di mata warga Indonesia. Termasuk saya sendiri. Dan ya, karena AHM ini duitnya banyak, dan punya tangan kanan yang cukup terkenal, mereka memanfaatkan uang dan tangan kanannya tersebut untuk membela produknya yang sudah jelas kualitasnya itu ampas banget. Siapa lagi kalau bukan si ambrol celengan cak dan bubur ayam balap. Beda banget sama gridauto.com yang malah kayak seolah-olah terang-terangan banget nyindir Hondanya. Dengan cara terus-terusan ngebahas tentang rangka ESAF. Kok dalamnya tuh bener-bener yang plat, yang nggak dicat gitu loh. Kayak nggak ada lapisan apa-apa, terus langsung plat gitu. Kelihatan tuh. Oh iya Mas, ini Vario baru 2 bulan umurnya Mas. 2 bulan? Baru. Dan bahkan sampai ngetrondolin NMAX buat dikomparasi sama rangka ESAF. Gokil emang nih.
Niat banget komparasinya. Kayaknya kelihatan banget nih kalau Grid Auto ini bukan sahabat dekat Honda. Jadinya dia nggak mikir 1000 kali buat komparasi. Salut sih. Oh iya, hampir lupa. AHM juga pernah diundang sama Dishub atau Kemenhub gitu. Pokoknya ya semacam perhubungan-perhubungan gitu. Katanya sih mau ngebahas tentang rangka yang rapuh ini karena berbahaya. Cuman ya udahlah. Mimin tetap yakin nggak bakal ada rekal. Gimana pendapat kalian soal rangka yang sangat meresahkan ini? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Jadi, segini dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah selalu nonton dan support channel ini hingga saat ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya.